Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to with me. Gue Firlan Adipa di Viga Channel Back to Horror. Nah oke bro, jadi kali ini tepatnya di malam Jumat tanggal 18 sekitar jam setengah satuan. Jadi gue kali ini mau ngebahas video part kedua kemarin di kantor seram daerah Jakarta. Kenapa gue ngebahas? Karena ada satu video yang belum gue tampilin ke kalian semua gitu. Apa videonya? Jadi sebelum kita lanjut lagi, kalian subscribe dulu channel ini, terus di follow Instagram gue sama Instagram Rehan, dan Instagram ya Viga Channel. Nah oke bro, jadi kali ini gue mau ngebahas satu video yang benar-benar menurut gue ini wow banget loh, asli wow banget menurut gue. Karena apa? Baru pertama kali gue alamin seumur hidup gue, benar-benar baru gue alamin seumur hidup gue. Apa videonya? Ini dia videonya. Dia kalau dijailin gitu. Oke, gue jeda dulu. Itu di situ gue lagi kayak sujud gitu ya, kayak pengen keadaan sujud. Kenapa? Karena di situ gue lagi keadaan hampir banget pengen kesurupan. Itu udah setengah sih menurut gue, udah setengah sadar gue. Tapi alhamdulillahnya di situ gue masih sadar alhamdulillah. Dan untungnya di situ ada temannya saudara gue, temannya si Farhan, ngebantuin gue buat ngeluarin makhluk tersebut. Nah ceritanya awalnya ini, sehabis kita outset di tempat itu, uji nyali di tempat itu, ada yang namanya Bang Teguh yang badannya gemuk itu loh. Nah dia itu awal masuk di situ keadaannya gimana ya, happy, seneng karena pengen buat video gitu bareng-barengannya. Dan sehabis selesai buat video, dia itu mimik wajahnya, raut wajahnya itu beda banget sama awal baru pertama datang. Satu, wajahnya dia itu pucat, terus kayak nahan emosi. Itu kedua, kayak nahan emosi. Ketiga, gimana sih, muka-muka orang marah gitu pokoknya deh. Ditanya itu masih nyaut, alhamdulillah masih nyaut banget. Ditanya masih respon, dan ya biasa aja sih, kayak orang biasa aja, cuman hawanya lagi beda aja gitu. Dan ditanya kenapa, nanti dulu deh gue lanjutin. Nah ternyata itu dia kayak lagi ngeluarin yang ada di nempel di badan dia itu. Entah apa sosoknya apa, gue nggak tahu, dia nggak ngasih tahu. Dan akhirnya gue tahu sendiri tuh, nanti deh gue ceritain. Nah akhirnya gue tahu sendiri, dia ngelepasin yang ada di nempel di badan dia itu gitu. Lepasin, dan akhirnya nempel lah ke om gue. Tapi nempel di om gue itu cuma berat doang, nggak nempel seutuhnya gitu, kayak kesurupan enggak. Dan akhirnya om gue kelepas juga tuh, akhirnya kelepas sendiri. Dan sekitar abis itu beda jelang 20 menit sambil gue tayangin lagi videonya, gue surupan langsung situ. Gue enek bawaannya, kayak gimana sih, kayak orang pengen ruku gitu, pengen muntah banget. Dan ternyata akhirnya gue di situ tiba-tiba nangis katanya gue tiba-tiba nangis. Dan ternyata gue di situ masih sadar banget. Ibarat katanya tuh dia masuk 50% ke badan gue gitu. Habis itu gue masih begonya Farhan sama gue. Farhan itu videoin, untungnya sih ada untungnya juga, dia videoin gue, bukannya bantuin gue buat ngeluarin itu sosok itu gitu. Habis itu akhirnya si Bang Teguh itu nyamperin gue, terus dia ngomong, dilepasin aja. Dalam keadaan manusia gue masih bisa nyaut, temen gak bisa ngomong gitu.
cuman bisanya itu pikiran gue tuh gue nangis, cuman nggak keluar air mata gitu, nggak keluar air mata sedikit pun. Terus dalam hati gue, bantuin keluar, gue nggak kuat nih. Tapi dalam hati gue masih bisa nahan, tapi gue nggak kuat gitu. Gimana sih, masih pengen nahan tapi nggak kuat gitu. Dan akhirnya nangisnya itu gue makin kencang, kayak gimana sih, kayak orang nahan sakit, tapi bukan diri gue. Ternyata yang masuk ke dalam tubuh gue itu seorang nenek-nenek, yang kata om gue itu berupa wanita cantik bisa berubah jadi wanita jelek gitu. Wanita jelek itu sebagai nenek-nenek gitu. Dan akhirnya dia masuk ke badan gue baru ngeh gitu. Gimana sialnya itu nggak masuk seutuhnya ke gue, karena gimana sih, kayak ada yang nahan badan gue gitu biar itu nenek-nenek nggak masuk badan gue gitu. Kayak gimana sih, kayak ada yang nggak senang aja gitu, yang ada misalnya ini deh, gimana ya, itu nenek-nenek pengen masuk badan gue, tapi yang di dalam badan gue itu kayak nggak seneng gitu, pengen kayak, lu ngapain sih masuk dalam tubuh gue, terus lu ngapain sih ngerusak gini gitu. Nah itu berkatanya nggak seneng kayak gitu deh pokoknya. Ditangkis kan tuh, akhirnya gue masih bisa nangkis lah, dalam keadaan sadar gue masih bisa nangkis biar dia nggak masuk seutuhnya ke gue. Tapi gue pengen banget komunikasi sama dia, kenapa gitu dia pengen masuk ke badan gue, masuk ke badan temennya saudara gue gitu, ngejailin. Satu pemikiran, dia itu nangisnya kayak orang kesakitan gitu, kayak orang gue sedih banget gitu. Tapi sayangnya di video itu nggak kedengeran gue nangis, nggak kedengeran. Padahal di itu gue nangis gimana sih, kayak aduh gimana ya, ribet deh nangisnya, susah, gue nggak bisa niruin soalnya cuma dia doang bisa kayaknya. Habis itu dikeluarin lah, mungkin temen aparan udah mikir oh nggak kuat nih, gue nggak kuat. Akhirnya gue dikeluarin lah tuh sama saudara aparan, Mas Teguh, bang Teguh itu tuh keluarin. Terus habis itu keluarin kan udah tuh dari kaki dulu nih, di kaki. Nah pas pengen dikeluarin, dia masuk ke tubuh gue 100%, masuk ke tubuh gue 100%. Nenek itu tuh masuk ke tubuh gue 100%. Terus habis itu kan dikeluarin tuh di bagian kaki, lama-lama di bagian kepala tuh. Pas di bagian kepala, di bagian kaki tuh gue kayak merasa ngeblom plongannya gitu, belum keluar gitu. Pas di bagian kepala, itu gimana sih videonya, di sini nggak begituin pokoknya, dikeluarin lewat kepala, tuh baru pikiran gue kayak gimana sih, wah fresh lagi itu, cuman lemes bawaannya gitu. Pas dikeluarin lewat kepala, balik lagi ke tubuh gue gitu, cuman keadaannya gue lemas gitu, lemas banget, asli lemas dah pokoknya. Itu kejadian yang aneh banget menurut gue. Nah kenapa gue ceritain ini, biar kalian tahu gitu apa aja sih yang gue alamin di tempat itu gitu. Nggak cuman diteriakin sama gundurwo disuruh keluar, enggak cuman itu doang. Terus satu kejadian aneh lagi itu Bang Rocky yang kecil itu orangnya, yang orang pesantren yang kata sama gue lari itu berdua. Dia itu dia outset ya apa, uji nyalinya itu 2 kali, kedua itu sama Bang Teguh ya kan, tuh kedua kalinya kan dia sama Bang Teguh nggak salah ya, Bang Teguh. Nah pas habis itu tuh kenapa dia udahan uji nyalinya, dia itu ngelihat sosok pertama sih kata dia itu kirain dia itu kain pel, ternyata bukan. Pas dilihat lagi kok kain pel hilang, kain pelnya ternyata itu sosok kuntilanak di situ, entah kuntilanak yang di bagian lantai atas atau lantai bawah, gue kurang tahu juga sih. Itu juga gue diceritain dari si Farhan, jadi si Rocky itu ceritainnya ke Farhan, baru si Farhan itu ceritain ke gue. Nah pas gue penasaran kan tuh, gue pas minggu kemarin tuh gue kesitu tuh ke tempat itu lagi, cuman siang nggak malam. Kalau keadaan siang lagi ada acara kan di tempat itu, acara apa, lomba mancing. Jadi gue sambil ya lihat-lihat juga lah keadaan tempat itu kalau siang hari lagi kan. Penasaran nih gue intip kan tuh ke tempat yang kata ada suara teriakan suruh gue keluar itu kan, keluar gitu kan nih. Gue intip ternyata itu nggak ada apa-apaan. Gue mikirnya satu nih, pikiran gue itu satu tuh masih ada rumah warga satu lah ibaratnya,
ternyata nggak ada, itu udah kebun kosong bro, udah kebun kosong aja gitu. Terus gue videoin terus udah nggak ada apa-apaan. Ternyata benar itu suara dari makhluk tersebut di bagian pohon apa namanya itu, pohon mangga di situ. Nah genderuwo sosoknya, tapi dia nggak berani nongolin wujudnya gitu. Anehnya nggak tahu kenapa, cuma suara aja gitu. Terus masih ingat gak yang kata gue bilang pohon Kamboja itu pintu awal masuk mereka semua? Nah ternyata itu gue juga videoin siang-siang, lagi keadaan siang gue videoin. Gue videoin dan ternyata gue lihat siang itu, ini gue ngalamin sendiri ya, pas lagi itu siang loh, gue ngeliatnya siang, cuman gue nggak ngomong si Farhan. Di bagian kan pohon dingin sebelah sini, pas gue videoin kan pala gue nengok ke sini biar ngeliat keadaan gitu. Pas gue nengok ada yang ngintip, ada yang ngintai gue juga. Mungkin dia masih inget kali sama sosok gue gitu, sama gue gitu, masih inget ya. Dan akhirnya oh dia nih kata gue, bener kan. Pas habis gue liatin dia ngilang langsung. Jadi gue natap dia natap gue, cuman pas gue tatap lebih lama, gue tajemin natapan gue, dia ngilang, geser gitu. Dan ya itu deh pokoknya yang gue alamin selama pas buat video part kedua di kantor Seram Jakarta. Jadi nggak cuma ada teriakan gitu doang, jadi banyak juga sih sebenarnya. Dan itu kejadian menurut gue paling apes banget, sampai benar-benar gue kesurupan gitu, hampir udah kesurupan sih menurut gue. Cuman nggak jadi macan gitu, nggak itu parah banget, mungkin kesurupannya kali ya, kebanyakan makan biskuit mungkin. Nah jadi segini aja deh video gue ngejelasin apa aja sih yang udah terjadi di video part kedua saat gue bikin video di sana gitu. Jadi pertama itu gue diteriakin sama genderuwo, disuruh keluar. Bang Rocky ngeliat penampakan wujud kuntilanak di bagian jendela. Terus Bang Teguh ketempelan, Om gue ketempelan, bahkan gue juga sampai ketempelan, bahkan lebih marah yang gini. Nah ada satu lagi cerita nih, si Farhan itu cerita pas pulangnya itu, dia ada baru lagi nih, gue inget ceritanya pokoknya. Dia itu kan dia di bagian depan kantin nungguin gue gitu, biar agak jauhan lah dari gue gitu kan, yang pas gue lagi uji nyali nih. Dia tuh orangnya gimana sih, tangannya petakilan banget gitu ya, petakilan kan, nyenter. Nah dia nyenterin kuntilanak. Terus kata dia kok ada yang merhatiin gitu ya. Terus pas dilihat bener kuntilanak lagi merhatiin dia gitu, lagi merhatiin om gua, Bang Adit sama Farhan sama Bang Teguh tuh lagi merhatiin dia. Pas Bang Teguh sama Bang Rocky lagi buat video kan, gue berempat juga tuh, Bang Adit, gua, Farhan sama om gua. Farhan masih nyenter yang ternyata pas gue liat benar di bagian jendela yang kebuka ada yang ngeliatin kita gitu ya. Jadi menurut gue nih ya, menurut gue pribadi tempat itu benar-benar serem sih, benar-benar angker banget. Walaupun masih berpenghuni ya, cuman serem ya. Jadi mungkin sekian aja lah video gue yang harus gue buka lah gitu ya, yang harus gue ceritain ke kalian apa aja yang gue alamin saat part kedua. Niatnya gue pengen bikin part ketiganya, cuman pas malam minggu kemarin gue ke situ lagi, om gue lagi nggak jaga malam, om gue lagi jaganya pagi gitu. Salahnya juga gue nggak komunikasi dulu sama om gue. Jadi sekian aja lah video gue kali ini. Jadi alhamdulillah juga gue mau ngasih kabar ke kalian, Viga Channel nambah satu rekan lagi gitu, namanya Rehan. Dia di bagian kameramen. Di bagian megang kamera lah. Alhamdulillah juga ada yang ngebantuin. Dan buat Boan, makasih juga video yang kemarin yang ngebantuin gua buat video di daerah Cibinong. Sempat gagal juga di bioskop Atom karena ada problem lah ya, mungkin kalian udah nonton juga videonya. Jadi sekian aja video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga, di share gua ke teman-teman kalian video gua ini. Terus bantu support juga untuk mendirikan channel kita bersama ini gitu. Jadi mungkin gua mau ngumpulin beberapa uang dulu buat ngasih lah beberapa jajanan, bukan jajanan sih maksudnya,
makanan ke adik-adik yang di pinggir-pinggir jalan lagi yang butuh-butuh makanan gitu, bakal gue kasih. Tapi mungkin next ya videonya setelah gue bikin tempat-tempat horor. Soalnya ini malam ini gue lagi fokusin buat nyari tempat-tempat horor. Gue sih dan nemu satu tempat itu TPU Jeruk Purut, cuman gue belum tahu aslinya. Mungkin pagi ya, mungkin gue bakal datang ke situ nanya-nanya, dan malamnya baru kita jual abis-abisan dari situ. Jadi sekian aja video gue kali ini. Gue Firlangga Khalifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.